Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mencoba kembali membuat sebuah objek menggunakan aplikasi processing ini. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan teorinya terlebih dahulu agar saat nanti saya mencoba itu bisa mengerti. Oke, yang pertama di sini kita ada lembar kerja atau bisa disebut pixel. Pixel di sini bisa kita custom nantinya pada aplikasi processingnya. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu mengenai panjang, mengenai lebar, mengenai tinggi, mengenai X dan Y-nya pada pixel ini. X-nya itu berada pada sisi sebelah kiri, dan Y-nya berada pada sisi atas jendela display. Oke. Lalu X-Y ini di sini memiliki layar 200 kali 300. Ini contoh aja, 200 kali 300. Berarti ini ya 200, ini 300. Ini kan X, Y. Berarti X-nya ini, yang X ini 200, yang Y ini yang atas 300. Nah, ini yang penting. Karena saya akan mencoba membuat objek lingkaran, maka dari itu saya harus mengambil sintaksnya. Sintaksnya ini berada di sini, yaitu ellipse. X, Y, lebar, tinggi. Oke. X, Y, lebar, tinggi. Pemisahnya koma saja. Ini ellipse. X, Y, lebar, tinggi. Oke. Lebarnya berarti untuk mengukur ini. Tingginya untuk mengukur ini. XY-nya itu titik koordinat. X dan Y-nya di mana nih? Ini enak nih. Kalau yang lain tuh kan X-nya banyak, jadi lumayan agak sulit sih enggak, tapi agak pusing aja dikit. Ini X-nya cuma satu, jadi titiknya cuma satu. Jadi kalau dia di sebuah pixel ya, kalau dia di sebuah pixel seperti ini, misalkan X-nya di mana? Misalkan X-nya di sini. Nah, bulatannya lebarnya berapa? Tingginya berapa? Ini misalkan titik X-nya di sini. Misalkan X-nya itu dari sini berapa sih? 1, 2, 3. Oke. X-nya itu misalkan 3. X-nya 3 berarti di sini. Y-nya, X-nya 3 di sini ya. Y-nya itu 4 lah. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini, ya kan, kita hitung 1, 2, 3. Berarti di sini nih. Bulatannya nanti di sini. Bulatannya di sini. Karena Y-nya itu 4. Ya kan, X-nya itu 3. Jadi bulatannya di sini. Nah, panjang lebar tinggal menyesuaikan. Ini tadi lebar, ini ke sini tadi panjang. Sama seperti ini. Ini lebarnya ke samping, panjangnya ke atas. Oke, langsung aja kita buat. Nah, di sini sudah saya buat terlebih dahulu. Karena kalau menunggu membuat codingannya itu lama sih enggak, tapi kalau ada error, ada problem lain, nah itu akan memakan waktu lama dalam recording ini. Jadi
selanjutnya saya akan menjalankan terlebih dahulu, baru saya akan menjelaskannya. Ini codingannya saya akan membuat seperti ini biar ada gambaran terlebih dahulu. Pertamanya, oke, tunggu sebentar ya. Nah, saya di sini akan membuat, sebentar ya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah bulatan yang terus bulatan ini terus membesar. Saya membuat menerapkan objek atau sintaks lingkaran tadi dan membuatnya bergerak. Oke, sudah terbayang. Di sini pertama saya menggunakan void setup. Void setup itu fungsinya. Void setup itu fungsi. Void setup itu fungsi yang hanya menjalankan atau hanya mengeksekusi sekali. Jadi program hanya sekali mengeksekusi void setup ini. Nah, void setup ini pada umumnya script atau sintaks ini yang dimasukkan ke dalam void setup itu bisa fungsi size, ya kan? Terus ada display ini fungsi size sama display Windows sama aja. Display lembar kerja, terus ada background dari lembar kerjanya, dari pixelnya, dan bisa mengatur warna, bisa mengatur warna garis, bisa memuat gambar maupun huruf. Nah, apabila saya membuat objek yang tidak bergerak, objek bulat tapi tidak bergerak, atau objek tidak bergerak, saya bisa menggunakan void setup ini. Karena void setup itu dia itu hanya sekali dieksekusinya. Jadi kalau bahasanya ketika buat satu objek, ya udah dia satu, dia nggak refresh lagi, dia nggak bisa refresh lagi. Kalau ibarat website itu harus di refresh kembali, harus di refresh kembali baru dia muncul yang barunya gitu. Muncul apa nih yang baru? Kalau ibarat aplikasi harus diupdate dulu baru muncul fitur barunya. Nah, ini void setup itu seperti itu. Dan void draw. Nah, void draw di sini adalah fungsi yang dieksekusi bisa berkali-kali oleh program processing ini. Dan dia baru akan berhenti ketika display Windows-nya ditutup atau ditekan tombol stop seperti ini. Ini display Windows nih. Disilang gini atau di stop seperti ini, dia baru akan berhenti. Jadi kalau nggak di stop atau di close display Windows-nya, dia akan terus looping. Dia akan berusaha looping terus menerus. Oke, selanjutnya ini saya menggunakan INTD. INTD ini sebagai fungsi, sebagai tipe data yang memvariabelkan, yang tipe data yang menggunakan variabel
pengganti, yaitu D. Ya, jadi dia inisialisasi. Ini kalau baca bahasa Indonesia, baca biasanya INT, tipe datanya INT. INT itu INT itu numerik ya, gimana? Membaca data atau menyimpan data menggunakan tipe data INT, yaitu tipe datanya harus berupa angka yang tidak koma ya. Kalau koma harus float. Nah, di sini D ini sebagai variabel penampungnya. Jadi D ini harus berisi angka. Nah, di sini D second, D-nya kita panggil dari atas, kita panggil D, berarti dia menggunakan variabel penampung dari INT. D sama dengan second. Nah, D ini dimasukkan fungsi second. Nah, second itu di processing itu untuk menghitung detik lah, apa seperti bisa menghitung frame gitu per detik, frame per detiknya gitu loh. Oke, nah stroke wake ini untuk membesarkan nih dari sini ya. Nah, ini nih stroke wake ini untuk membesarkan line, membesarkan garis tepi dari lingkaran ini. Kenapa saya pakai garis tepi? Biar terlihat lebih estetik gitu. Nah, selanjutnya di sini ada fill. Nah, fill ini untuk fungsinya sebagai pewarna di dalam objek. Nah, misalkan kita mau mewarnai objek bulat tadi, objek bulat ini, nah ini diwarnai menggunakan fill, dia baru diwarnai dalamnya. Tapi kalau dia nggak menggunakan fill, tapi dia menggunakan stroke, nah itu akan mewarnai garis tepinya ini, line pinggirannya, pokoknya garis pinggir dari objek tersebut. Ini mewarnai kalau stroke ya, kalau ininya stroke. Nih. Nah, kayak gini. Nah, tuh. Kan? Dia mewarnai pinggir dari garisnya. Tadi kan warnanya kuning hijau gitu. Ini campuran kuning warna sama hijau, dia masuk ke dalam sini, ke dalam line-nya. Tapi kalau dia fill, itu dia mewarnai isi bagian dalamnya. Tuh kuning hijaunya udah balik lagi. Dia mewarnai isi dari dalamnya si objek. Oke, selanjutnya ini kode warna dalam bentuk heksa. Ini juga kode warna dalam bentuk heksa. Oke. Nah, Eclipse di sini ini merupakan sintaks yang saya jelaskan pada teori pertama tadi. Nah, di teori ini nih, di praktikum, di percobaan saya kali ini, saya mengimplementasikan ini menggunakan
bukan ellipse ini dengan X-nya 125, Y-nya 125. Ini tinggi dan lebar dan tingginya. Lebar dan tingginya saya buat seperti ini agar dari 0. Jadi 0 dari kecil, dari 0. Dia dari 0 nih. Dia dari 0, dia makin besar, makin membesar, makin membesar, makin membesarnya itu 10. Makin membesarnya itu 10 dan dikalikan dengan second. Jadi dia terus mengulang sintaksnya nih. Jadi dari 0 dia perubahannya 10 piksel, 10 piksel, 10 piksel, 10 piksel, 10 piksel sampai seterusnya. Dan ini juga sama panjangnya juga. Kalau panjangnya nggak segini, nanti dia bulatnya itu nggak rata gitu. Jadi bulatnya itu ya berarti cuman lebarnya doang. Jadi dia kayak bulat seperti ini. Dia tuh bakalan bulatnya itu lonjong gitu loh. Bulatnya lonjong gimana ya? Bulatnya lonjong kayak gini nih. Nah, kayak gini bulatnya lonjongnya. Kalau lebarnya ini yang saya kasih sintaks. Aduh, susah banget nulisnya. 10 dikali berapa tadi? 10 dikali D. 10 dikali D-nya ini, detiknya ini. Nah, ini lebarnya juga harus disamakan. Agar dia tumbuhnya tuh rata gitu loh. Jadi bulatnya bulat bagus, bulat kayak gini. Nah, dia kalau misalkan kalau ininya aja nih yang kita ini. Nah, dia bulatnya kayak gini nih. Nah, dia bakal membesar kayak gini. Terus membesar terus. Nah, tapi kalau lebar sama tingginya kita samakan prosesnya, dia akan lebarnya seperti ini tuh, bagus. Nah, gitu. Jadi sama. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga sama. Tunggu. Ini 125 belum saya jelaskan. 125-nya ini itu pembagian ya. Ini ibarat ini X, ini Y. Karena saya pakai 500 dan 500 berarti dari Y sini ke pojok sini itu dari pojok sini ya ke sini itu 500. Dari pojok sini ke sini itu 500. Jadi tinggal kita buat Nah, di sini udah ada, kita gambar aja deh. Nih ya. Dong. Oke ya, di sini udah ada kayak gini. Terus kita nggak lurus lagi. Misalkan seperti ini. Terus kita mau ambil tengahnya nih. Kita mau ambil dari sini ke sini itu. Tadi kan 500 ya. Ini astagfirullah. 500 piksel. Nah, dari sini ke sini itu juga sama. 500 piksel, ya kan? Nah,
Berarti kalau ini 500, ini 500 nih, kita bagi 2 aja. 500 bagi 2, 250. 250. Ini juga sama ya. Ya kan? 250, ini pun 250. Nah, kalau dibagi 2 maksudnya. Ini juga. Nah, 250 ini panjang dari sini ke sini. 250. Nah, dari sini ke sini tinggal tambahin aja 250. Kalau kalau kalian mau menempatkan di tengah sini, tengah sini, tengah sini, di tengah sini. Nah, itu tinggal menambahkan aja. Ini misalkan 250. Berarti kalau kita mau ke sebelah sini, berarti 250. Iya kan? 250 nih. Ditambah setengahnya. Setengahnya dari 250. Iya kan? Jadi tinggal tambahin setengahnya dari 250. Setengahnya dari 150 itu 125. Jadi 250 tambah 125 itu sama dengan 375. Nah, 375 ini udah pasti di tengah sini. Tapi ini untuk X-nya aja. Ini untuk X-nya aja. Ini untuk X-nya aja nih di atas. Ini untuk X-nya aja. Nah, gimana nih kalau untuk biar dia ada di tengah sini? Dia posisi masih ada di pojok sini nih. Ini posisi dia masih ada di pojok sini. Ya kan? Dia iya dong, ini baru 200. Dia baru 250. Baru 375 untuk yang Y. Untuk yang Y, untuk 125 kan udah nih. Ini dia masih di pojok sini nih. Ya kan masih di pojok sini. Nah, gimana sih cara biar ketengahin di sini? Ya udah, tinggal tambahin setengah. Ini kan tadi berapa? Ini kan dari sini ke sini 250. Setengahnya dari 250 150. Ya kan? 150-nya berarti di sini. Kan Y-nya udah di sini. Tadi Y-nya udah di sini kan? 150 di sini berarti dia bergerak ke arah sini. Set. Jadilah di sini. Nah, Y di sini nih. Y di sini kita tadi Y di sini itu 375 ya. Y di sini 375 biar penempatan di sini. Nah, gimana dengan X-nya? X-nya sama aja nih. Ini ambil yang tengah, dia nanti di sini gitu loh. Ini X. Ya, otomatis ini juga X-nya dong. Nah, ini di sini kita ambil 125. Nah, cara naruhnya tadi untuk biar di pojok kanan atas ya, kita cari yang pojok kanan. Nah, ini penaruhan untuk di pojok kanan atas nih. 375 sama 125. Ini penaruhan untuk pojok kanan atas. Kita coba ya. Ini buat pojok kanan atas nih. Tadi 375 X-nya salah. X-nya itu pojok kanan atas tadi Y-nya itu 375, Y-nya 125, berarti yang ini ya. Kita ambil aja yang ini. Oke, kita ambil yang ini. Kita lihat tab. Nah. Ini ya penempatannya di sini ya, 375 di sini, 125 di sini dia-nya. Coba kita lihat dia ada di pojok kanan. Nah, dia ada di pojok sini. Pojok kanan atas. Kan? Kalau yang tadi ini dia kalau dibalik ini ada di sini di pojok kanan bawah. Pojok kanan, pojok kiri bawah.
Nah, tuh kan. Terlihat kan? Ya, di pojok kanan atas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Demikian akhir dari video saya. Mohon maaf apabila ada teori maupun penjelasan saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.